Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Santo Paulus Ruteng, Program Studi Agronomi, Fakultas Pertanian dan Peternakan. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan materi tentang rancangan acak kelompok. Terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan nama kami masing-masing. Nama saya Flavianus Darmin, NPM 22301005. Saya pemateri pertama. Saya memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya Irinus Sarjo, NPM 22301025. Saya pemateri kedua. Saya Nelsidana Nirmala, NPM 22301001. Saya pemateri ketiga. Saya Maria Dersidaima, NPM 22301014. Saya pemateri keempat. Saya Maria Angelina Hadia, NPM 22301009. Saya pemateri kelima. Untuk selanjutnya, kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Oke, baik. Di sini kita perlu memahami apa itu rancangan acak kelompok atau RAK. Rancangan acak kelompok merupakan metode rancangan percobaan untuk penelitian yang dilakukan di lapangan di mana faktor di luar penelitian tidak dapat dikondisikan seragam seperti sinar matahari, suhu, kelembapan udara, dan arah angin. Nah, rancangan acak kelompok itu ada rancangan faktorial dan non-faktorial yang membedakan dari faktor yang akan diteliti. Jika faktorial berarti menggunakan dua faktor. Nah, contohnya di sini ada faktor M dan faktor J. Sehingga karena kita menggunakan dua faktor, nanti akan terbentuk kombinasi atau interaksi perlakuan. Nah, di sini ada M itu 2, yaitu M1 dan M2. J-nya ada 3, yaitu J1, J2, J3. Sehingga kombinasi di sini adalah 2 kali 3, sehingga mendapatkan 6 satuan percobaan atau 6 kombinasi perlakuan. Nah, sedangkan untuk non faktorial itu hanya satu faktor, sehingga tidak dapat kombinasi atau tidak dapat terinteraksi. Selanjutnya, perhitungan RAK faktorial. Cara menghitung faktorial yaitu harus membuat tabulasi. Nah, di sini ada kombinasi perlakuan, ada ulangan, kemudian hitung total dan rata-rata ini akan didapatkan nilai grade total. Grade total inilah yang akan digunakan untuk menghitung yang pertama kali, yaitu faktor koreksi atau FK. Rumusnya adalah grade total dikuadratkan dibagi R kali A kali B. R itu adalah ulangan, A itu adalah faktor A atau faktor M, dan B itu adalah faktor J. Sehingga di sini FK-nya adalah 479,28 dibagi 4 kali 2 kali 3, sehingga didapatkan FK-nya sama dengan 9.571,35. Nah, selanjutnya setelah menghitung FK adalah kita hitung jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total itu rumusnya adalah sigma Y I JKT kuadrat kurang FK, sehingga kita mengkuadratkan seluruh data kemudian menjumlahkannya. Jadi angka 22,07 tambah 19,47 sampai terakhir nanti 20,47 kita kuadratkan, kemudian nilainya dikurang dengan FK yang telah didapatkan di perhitungan pertama, sehingga didapatkan nilai JKT 106,90. Selanjutnya, menghitung jumlah kuadrat kelompok atau JKK. Nah, di rak ulangan itu dia sebagai kelompok, sehingga kita membutuhkan nilai total dari kelompok untuk menghitung jumlah kuadrat kelompok yang rumusnya adalah sigma RK kuadrat dibagi AB
kurang FK, sehingga nilai total ini kita kuadratkan dan kita jumlahkan, dibagi dengan jumlah faktor M dikali jumlah faktor J. Kita kurangkan dengan FK sehingga didapatkan JKK atau jumlah kelompok 10,27. Selanjutnya, kita membuat tabel dua arah. Mengapa kita membuat tabel dua arah? Karena yang kita amati ada dua faktor, yaitu ada faktor M dan juga ada faktor J. Di sini kita masukkan pertemuan faktor M1 dan juga faktor J1, yaitu 81,50 dan seterusnya. Nah, di sini kita mencari nilai total. Nilai total untuk J1, J2, J3, begitu juga dengan M1, M2. Kemudian kita mencari rata-rata masing-masing faktor, yaitu faktor J dan faktor M. Nah, dari tabel dua arah, kita bisa menghitung jumlah kuadrat faktor J, jumlah kuadrat faktor M, dan juga jumlah kuadrat interaksi. Selanjutnya, kita menghitung jumlah kuadrat faktor J, jumlah kuadrat faktor M, dan jumlah kuadrat interaksi. Jumlah kuadrat faktor J, jadi total dari faktor J, yaitu 150,84 sampai 170,01, kita kuadratkan, lalu kita jumlahkan, dan kemudian dibagi. Pembaginya adalah ulangan dikali banyaknya faktor M. Faktor M di sini ada 2, kemudian dikurang dengan FK sehingga didapatkan nilai JKJ itu 23,30. Nah, kemudian kita menghitung jumlah kuadrat faktor M. Jadi, total faktor M kita kuadratkan dan jumlahkan, lalu dibagi. Pembaginya adalah ulangan dikali banyaknya faktor J, yaitu ada 3. Kemudian dikurangi FK, yaitu 9571,35 dan seterusnya, sehingga memperoleh nilai JKM sama dengan 0,75. Kemudian kita menghitung jumlah kuadrat interaksi atau kombinasi faktor M dan faktor J. Rumusnya adalah sigma YIJ kuadrat dibagi R ulangan dikurangi FK dikurangi JKM dan dikurangi JKJ, kemudian dibagi dengan ulangan yaitu 4. Sehingga kita memperoleh hasil yaitu 21,81. Selanjutnya, menghitung jumlah kuadrat galat atau JKG. Dengan rumus, JKG sama dengan JKT kurang JKK kurang JKM kurang JKJ kurang JKMJ. Sehingga JKG sama dengan 106,90 kurang 10,27 kurang 0,75 kurang 23,30 kurang 21,81 didapat 50,71. Setelah ini didapatkan, baru kita rekap hasil hitung ke tabel ANOVA dan lakukan interpretasi. Nah, untuk sumber keragamannya, kita ada kelompok, ada faktor M, faktor J, interaksi MJ, galat, dan total. Untuk derajat bebas itu adalah jumlah dikurang 1. Jumlah kelompok atau ulangannya 4 dikurang 1 menjadi 3. Jumlah faktor M ada 2 dikurang 1 menjadi 1. Jumlah faktor J itu ada 3 kurang 1 menjadi 2. MJ tinggal kalikan DB, M, dan J. 1 kali 2 dapat 2. Galat itu rumusnya adalah jumlah dari faktor M dikalikan dengan faktor J. Jadi 2 dikali 3 itu 6. 6 kita kurangkan 1, 6 kurang 1 jadinya 5, dikali dengan jumlah ulangan dikurang 1, jumlah ulangannya 4, dikurang 1 menjadi 3,
Jadi 5 dikali 3 sama dengan 15. Untuk total itu tinggal jumlahkan saja 3 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 15 menjadi 23. Untuk JK-nya, JK tinggal masukkan perhitungan yang telah kita lakukan sebelumnya. JKK, JKM, JKJ, JKMJ, dan JK galat serta JK total. Untuk KT rumusnya adalah jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebas 10,27 dibagi 3 dapat 3,42. Begitu juga dengan JK galat 50,47 dibagi 15 didapat 3,38. Untuk F hitungnya yaitu nilai dari kuadrat tengah dibagi kuadrat galat. Contohnya F hitung kelompok itu ada 3,42 dibagi 3,38 didapat 1,01, yang M 0,75 dibagi 3,38 didapat 0,22, dan J 11,65 dibagi 3,38 didapat 3,22. Kemudian kita melihat di tabel F. Di tabel F kita mendapatkan nilai F tabel 5% dan 1% untuk kelompok fakta perlakuan. Terlihat di sini. Untuk menginterpretasi data, teman-teman bandingkan nilai F hitung dengan F tabel 5% dan 1%. Apabila F hitung lebih besar daripada F tabel 5% dan 1%, maka notasinya bintang 2 atau berbeda nyata. Apabila F hitung lebih besar dari F tabel 5%, maka bintang 1 atau berbeda nyata. Apabila F hitung lebih kecil daripada F tabel 5%, maka notasinya tidak berbeda nyata, dan data ini tidak berbeda nyata karena F hitung lebih kecil 5%. Karena tidak berbeda nyata, tidak perlu kita lakukan uji lanjut atau kesimpulannya, itu cukup sampai di analisis ANOVA saja.